Penyebab utamanya umumnya dan terjadi di mana-mana adalah karena kita punya ego yang tinggi. Tandre langga ki. Halo. Halo. Tandre langga ki. Ego yang terlalu tinggi. Sangi nalih nalo diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu, pembina, pengurus Majelis Taklim Nurus Salam, wabil khusus spesial pengurus cabang BKMT Kecamatan Turikale yang hadir. Sore ini kita berkumpul sebagai bentuk silaturahim. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadikan kita orang-orang yang punya manfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim bahwa kegiatan seperti ini banyak hal yang akan kita dapatkan, khususnya berkaitan dengan silaturahim. Kalau boleh saya tanya semua yang hadir, orang yang selalu bersilaturahim bagus tidak? Bagus. Ya, pasti bagus. Orang yang rajin bersilaturahim banyak temannya, banyak daletsnya, banyak juga oleh-olehnya. Kira-kira betul tidak? Sudah jelas. Orang yang tidak mau bersilaturahim tidak banyak temannya, tidak banyak juga rezekinya. Makanya kita ini hidup tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Yang ada kita saling membutuhkan. Yang ada kita saling melengkapi. Yang ada kita ini saling bahu-membahu sehingga tercapailah yang disebut dengan ukhuwah persaudaraan. Makanya Nabi sampaikan salah satu hadis yang mungkin bisa kita renungkan bersama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, fal yusalli rahimahu, maka perbaiki silaturahim kita. Orang yang banyak silaturahimnya pasti insyaallah luas rezekinya. Termasuk yang ceramah sore ini juga luas rezekinya karena ada silaturahimnya. Termasuk yang datang sore ini akan dapat rezeki. Apa rezekinya? Kue akan dibagi. Jangan lupa kalau ada lebihnya dibungkus pulang. Betul tidak? Itulah keutamaan dan kemuliaan orang yang bersilaturahim. Maka dalam hadis yang disampaikan tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kemudian, maka perbaiki silaturahim. Kenapa Allah memberikan makna penegasan orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah memperbaiki silaturahim. Karena jawabannya tiada lain dan tiada bukan. Allah ciptakan kita manusia untuk saling tolong menolong,
untuk saling bantu dan saling membantu. Saya boleh tanya ibu-ibu, silakan dijawab semuanya kalau mau. Bu, bisa tidak makan ikan kira-kira kalau tidak ada penjual ikan? Sebenarnya bisa, tapi susah kita. Mana mi pergi lagi di laut, mana mi capek ki, mana mi tidak sempat ki. Tapi karena ada orang yang diberikan kelebihan dengan menjual ikan laut, maka terjadi silaturahim antara pembeli dan penjual. Antara penjual sayur dengan ibu-ibu, kadang terjadi silaturahim tetapi menguntungkan salah satu pihak. Yang mana yang diuntungkan? Bukan hanya penjual tapi pembeli juga. Sayur jina beli tapi selalu minta panombonna lombok. Sekarang lombok mahal tidak? Oh mahal. Nah bilang kodong penjualnya, Pak, ambil itu cemangiku Pak, tapi tidak puas dengan cemaki, mesti dengan lombok. Nah dia bilang penjualnya, ambil tomat paling. Apa maknanya ini semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Tiada lain dan tiada bukan. Yakinilah ibu, indah hidup ini kalau kita selalu ingin menerima, ingin berbagi yang dibungkus dengan kata silaturahim. Tapi sempitnya dunia ini kalau kita tidak ingin meluaskan silaturahim kita. Makanya Nabi sampaikan, man ahabba, siapa yang cinta, ayyub satalahu fi rizki, untuk diluaskan rezekinya. Boleh saya tanya, mau semua diluaskan rezeki kita ibu? Ayyub satalahu fi rizki ayyun salahu fi asarihi. Yang kedua juga dipanjangkan umurnya. Maka dua ini pasti mau kita semua. Luas rezeki kita, panjang umur ta. Jawabannya kata Nabi, fal yusalli rahimahu, perbaiki silaturahim kita. Ya Nabi, kenapa orang yang selalu bersilaturahim dimudahkan rezekinya? Jangan makin jauh-jauh. Dengan silaturahim, insyaallah kita akan punya kesan dengan orang itu. Contoh, kalau sudah kita bertemu dengan teman tak, lalu baik sikapnya, apalagi dia penjual-jual, tertarik tidak untuk datang lagi beli? Halo, tertarik tidak untuk datang lagi beli? Pasti tertarik ki. Apalagi kalau sudah kita beli selalu kita golai bilang, deh ibu Haji tambah cantik selalu. Karena silaturahim itu, maka rezekinya penjual akan diluaskan. Karena silaturahim itu, rezeki kita pun insyaallah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragukan rezeki ini, Bu. Tidak susah rezeki ini kalau bagus silaturahim ta. Tidak susah rezeki ini kalau bagus silaturahim ta. Apalagi kita ini orang tua yang sudah punya anak, perbaiki silaturahim ta kepada sesama manusia. Apalagi setelah bersilaturahim, pintar ki juga untuk selalu bersedekah. Sambung dulu pintar ki selalu bersedekah. Contoh, sebentar pulang ki dari pengajian, bersilaturahim ki dengan tetangga ta. Setelah bersilaturahim dibawakan insyaallah kue. Kira-kira nak suka ki tidak tetangga ta? Pasti tetangga ta akan suka, dan pasti tetangga ta akan berkata, baik namamu itu ibu tetanggaku, bagusnya namamu itu ibu ketua, bagusnya namamu itu ibu Haji, bagus namamu, bagusnya namamu, bagusnya namamu. Tiada berhenti orang bercerita kebaikan kita. Insyaallah. Begitu banyak orang lupa dengan silaturahim ibu. Ada orang yang rajin salat tapi kurang silaturahimnya, itu ditegur oleh Allah. Ada orang yang rajin sekali salat tapi lupa tetangganya, itu Allah tidak senang. Sebagaimana kisah nyata yang terjadi kepada Abu bin Hasim. Saya yakin ibu-ibu pernah mendengarkan kisah Abu bin Hasim. Dia adalah orang yang sangat rajin beribadah.
Makanya digelari sebagai ahli ibadah. Kita ini belum bisa diberikan gelar ahli ibadah, apalagi yang ceramahnya. Karena pokoknya belum bisa, Abu bin Hasim digelari oleh tetangganya ahli ibadah, tapi sayang, sungguh sayang, dia lupa yang namanya bersilaturahim. Maka dijelaskan dalam kisahnya, Abu bin Hasim adalah orang yang sangat rajin beribadah, akan tetapi karena ibadahnya kepada Allah ia luar biasa, sehingga dia lupa bahwa tetangganya juga punya hak dengannya. Ia lupa bahwa orang di belakang rumahnya ia sakit, ia tidak kunjungi. Maka pada saat satu malam ingin sholat tahajud, Abu bin Hasim akan berwudu. Begitu mau berwudu, tiba-tiba dia melihat ada malaikat, ada manusia di depannya yang sangat gagah, yang sangat bersih, yang sangat sempurna. Lalu berkata Abu bin Hasim, "Man anta, siapa engkau wahai makhluk yang ada di hadapanku?" Dijawab oleh Abu bin Hasim, "Saya adalah malaikat wahai Abu bin Hasim." Maka berkatalah Abu bin Hasim, "Alangkah mulianya diriku didatangi oleh seorang malaikat." Kalau kita, Ibu Aji Satria, pernah makin didatangi malaikat? Kita iya Pak, pernah makin didatangi malaikat. Siapa yang pernah datangi malaikat? Ada nanti datangi ke malaikat, tapi malaikat pencabut nyawa ji. Mau makin didatangi? Jami dulu. Begitu didatangi malaikat Abu bin Hasim, "Ya Allah, terima kasih Allah, engkau mempertemukan saya dengan seorang malaikat yang sangat mulia." Lalu berkata Abu bin Hasim, "Wahai malaikat, ada apa sebenarnya engkau menemuiku? Bukankah saya ini waktunya mau salat tahajud?" Dia bilang, "Malaikat Abu bin Hasim, Allah suruh bertemu denganmu." Lalu Abu bin Hasim, "Pasti Allah punya maksud dan tujuan kenapa Allah suruh saya menemuimu." Kata Abu bin Hasim, "Pasti Allah punya maksud dan tujuan wahai malaikat." Lalu malaikat menjawab, "Betul. Saya bertemu denganmu dan bukan hanya bertemu. Saya membawa daftar nama-nama hamba Allah yang dicintainya." Kata Abu bin Hasim, "Alangkah beruntungnya hamba Allah yang dicintainya. Bolehkah saya tahu siapa-siapakah itu nama-nama yang ada di dalam daftar itu?" Kata malaikat, "Silahkan engkau melihat Abu bin Hasim." Abu bin Hasim pun melihat daftar itu. Ternyata ia cari namanya, ia cari nama tetangganya, dek gagana runtu asenna, pun tidak menemukan orang yang ia kenal. Maka berkata Abu bin Hasim, "Abu bin Hasim," kepada malaikat, "Malaikat, kenapa namaku tidak ada dalam daftar nama-nama Allah yang dicintainya?" Kata malaikat, "Saya juga tidak tahu Abu bin Hasim." Maka berkata kembali Abu bin Hasim, "Ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya seperti ini ya Allah? Bukankah ya Allah engkau saksikan saya rajin salat tahajud ya Allah? Bukankah wahai malaikat engkau melihat saya tiada henti setiap malam salat tahajud? Jangan dihitung salat 5 waktu." Maka malaikat berkata, "Abu bin Hasim, jangan engkau salahkan saya. Saya tidak akan pernah mencatat namamu kalau Allah tidak perintahkan. Tapi yang terbaik Abu bin Hasim, sadari dirimu kira-kira apa kesalahanmu sehingga Allah tidak cinta kepadamu padahal engkau rajin sekali sembahyang." Ternyata setelah Abu bin Hasim berwudu, silakan salat Abu bin Hasim, dan pada saat salatlah Abu bin Hasim dibisikkan dan diperlihatkan kembali detik-detik peristiwa dalam bayangan ingatannya. Tetangganya panggil dia karena tetangga syukuran, dia tidak ada waktu karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangganya sakit, dia diminta untuk pergi mendoakan tetangga, tapi dengan santainya dia menjawab, "Maaf, waktuku ingin menjalankan salat," makanya dia tidak lagi datang. Akhirnya Abu bin Hasim menangis lalu berkata, "Ya Allah, apakah engkau marah kepada aku karena saya tidak bagus silaturahimku kepada sesama manusia, khususnya tetanggaku?" Maka Allah pun memberikan bisikan dalam hatinya, "Betul, saya tidak pernah cinta kepadamu kalau engkau tidak ingin memperbaiki silaturahimmu
kepada sesama manusia. Tanya Medirina. Halo. Perbaiki silaturahim toh. Jangan sampai rajin sembahyang tidak baik silaturahim toh. Bahkan bahayanya orang yang memutus silaturahim. Jangan tersinggung karena saya hanya bacakan hadisnya Nabi. La yadkhulul jannah. Tidak akan bisa masuk surga engkau langkahkan kakimu ke surga. Kata sahabat, ya Nabi, masa tidak bisa masuk surga nah rajin maki sembahyang? La yadkhulul jannah, engkau tidak akan pernah bisa masuk surga. Berkata lagi sahabat, ya Nabi, bukankah kami selalu bersamamu, kenapa kami tidak masuk surga? La yadkhulul jannah, engkau tidak akan pernah bisa masuk surga. Lalu sahabat berkata, siapa yang engkau maksud ya Nabi? Yang saya maksud, la yadkhulul jannah, engkau tidak berhak masuk surga. Allah dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh rahimnya kasih sayangnya bagi engkau qati yang dengan sengaja memutus silaturahim. Istilah bahasa Bugis Makassarnya si bombets. Mulai Bu Ketua, pembina dan anggota, boleh saya tanya, tidak ada ji bombet toh? Manrasan. Kalau ada bom beta, berlapang dadalah untuk maafkan bom beta. Kalau bom beta ini tidak hadir di masjid, sebentar berniat untuk datangi bom beta. Memang berat. Memaafkan gampang, tapi untuk mendatanginya itu yang berat. Betul tidak? Salat itu gampang, zakat itu gampang, haji dan umrah itu gampang. Yang penting ada kita kaya. Tapi yang berat sebenarnya adalah menyambung kembali silaturahim. Ya Allah. Apalagi kalau mau pergi di situ, Nabi sikangi setan, iblis, Nabi bilang iblis, masa kau yang dicerita di belakang layar baru kau datangi bodoh? Halo. Begitu mau datang di rumahnya, iblis akan berkata, bodohnya ini. Nah kau yang disakiti, kenapa yang kau pergi minta maaf? Jadi mesti kita ini yang sudah bermajelis taklim, jangan lupakan untuk jangan sampai terputus silaturahim kita. Maka kalau sudah terputus silaturahim kita, upayakan untuk kembali menyambung silaturahim. Tapi mesti dibedakan mana memutus silaturahim dengan menjaga jarak. Kadang-kadang orang juga mesti kita jaga jarak. Mesti. Karena patwai. Engkat istilah pare-are. Beda itu memutus silaturahim dengan jaga jarak. Yang mana contoh jaga jarak? Dilihat itu bahaya mulutna kalau lebih baik saya di sini deh. Karena jangan sampai panggil kak terlibat mak gosip. Itu namanya jaga jarak. Kira-kira di antara tidak ada jaga gosip? Ulangi, tidak ada ji? Tak percaya kah? Tapi saya yakin tidak ada di sini. Keluar dari masjid lagi. Bu, gampang minta maaf. Yang berat itu adalah mengembalikan perasaan yang sudah luka. Betul tidak? Udah. Ya Allah ya Rabbi. Dengan gampangnya kita bilang, mohon maaf Ibu Haji Surya ya. Ibu Haji Surya berkata, maafmu saya terima, tapi hatiku yang luka tidak akan pernah lagi utuh. Ulala. Makanya Bu, jaga diri kita. Yang biasa membuat silaturahim ini terputus, penyebab utamanya umumnya dan terjadi di mana-mana adalah karena kita punya ego yang tinggi. Tandre langga ki. Halo. Tandre langga ki. Ego yang terlalu tinggi. Sangi nalena lo diam.
Ego yang tinggi itu disebabkan biasanya karena harta. Makanya karena kita merasa lebih baik, akhirnya ego tinggi dan silaturahim kadang terputus dengan sesama kita. Nah, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Nah, pada tubuh tak ini sebenarnya Allah kasih pelajaran apa yang mau kau sombongkan sehingga engkau menganggap enteng orang lain. Padahal pada tubuhmu penuh dengan tai. Betul tidak? Mau gila buktinya? Ibu-ibu jawab mulai dari sana. Di sini apa namanya kalau bangun ke ibu? Teh aga, teh cica. Kalau di sini apa namanya? Teh ngongot. Kalau di sini agak senang. Tai telinga. Berapa mi tai tak? 3 mi. Ini baru di wajah ini. Dibuka mulutnya. Ada tidak? Apa nih? Rambut. Ada namanya ketom. Sebenarnya itu juga adalah bahasa tai juga. Kotoran-kotoran di rambut. Berapa mi? Di sini ada namanya tai. Tai long. Tai leher di sini. Lihat maki inci demi inci Allah kasih ke pelajaran. Apa yang membuatmu sombong sehingga tidak mau bersilaturahim? Sampai di sini ada tuh. Di sini apa namanya? Kalau tidak pakai baju tawas, pan rasa ditawe. Turun-turun di sini apa namanya? Tai pocit. Tai pernah butuh ada ibu-ibu tanya Kak, bilang Ustaz, tidak apa-apa gitu Ustaz. Itu suamiku biasa ngajari ke orang tuaku bilang supaya tunduki suaminya, teh pocika dicampurkan di kopina. Langsung saya bilang, siapa yang ngajar ke ibu? Siapa yang ngajar ke? Dia bilang, ada orang tua yang ngajar Kak Ustaz. Makanya saya bilang, Bu, kenapa teh pocika dicampur dengan kopina suamita? Pantas suamita tidak bisa gemuk kurus teruski. Tapi bukan kita yang maksud. Dibawa sedikit apa lagi? Ada tai, ada kuku dan yang paling besar di sini. Jadi Bu. Jadi apa yang menghalangi kita tidak mau bersilaturahim dengan banyak orang? Kesombongan simpanlah. Simpan itu kesombongan. Tidak perlu kita sombong. Karena sebenarnya di tubuh ini hanya dibungkus dengan pakaian yang hakikatnya penuh dengan tai yang kotor. Tapi kita tidak belajar dari semua itu. Makanya kalau ada orang sombong, nah tidak mau bersilaturahim dengan kita, langsung bilang, tai berjalan. Kamu to jenne, tai berjalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali silaturahim. Saya setiap malam kan keliling juga ceramah takziah. Saya itu Bu alhamdulillah tahu membedakan mana tuan rumah yang bagus silaturahimnya dan mana tuan rumah yang tidak bagus silaturahimnya. Ku tahu bedakan. Apa cara bedakan Ustaz? Dari jumlah kursi dan tempat yang duduk di atas kursi itu. Orang yang duduk. Pernah suatu waktu saya takziah Bu. Dede banyak kursi. Tapi tidak ada orang. Akhirnya saya ceramah kurang lebih 10 menit. Dia tanya ke teman, kenapa tidak lama ceramah? Saya bilang, bagaimana mau lama ceramah? Nah, lagi kursi kosong gitu di depanku mau ceramai. Usut punya usut, saya chat beberapa teman. Kenapa tidak engkau datang di tempat ini? Dia bilang, bagaimana mau datang Ustaz? Tidak baik sekali silaturahimnya itu yang punya rumah. Ayo. Tapi kalau bagus silaturahim maka pasti orang akan senang mendatangi kita. Betul atau tidak? Ulangi, betul atau tidak? Maka itu hikmahnya sebenarnya. Kenapa Allah mencintai hambanya yang selalu bersilaturahim. Baiknya itu dilihat. Kalau ada keluarga kasih yang berduka, kita semua datang di tempat itu bersilaturahim, menghibur, menguatkan, dan itu adalah bagian dari kasih sayang sesama manusia. Ada yang bertanya, bolehkah kita bersilaturahim dengan orang yang tidak seakidah?
Nabi praktekkan, silakan. Yang tidak boleh adalah mengikuti akidahnya orang. Silakan berteman, silakan berkawan, silakan bersahabat dengan orang yang tidak seakidah. Tapi yang salah apabila akidahnya itu yang mesti kita ikuti. Berteman, bersilaturahim boleh, tapi akidah kita tetap terjaga. Lakum dinukum wal yadin. Jemaah, ibu-ibu, boleh tidak saya sedikit membuka pikiran kita semua termasuk saya. Hidup ini sebenarnya singkat, Ibu. Singkat sekali. Ternyata makna dari hadis Nabi akan diluaskan rezekinya orang yang bersilaturahim. Maknanya kira-kira seperti ini. Orang tua yang bagus silaturahimnya, maka pasti yang dapatkan itu tentu anak-anaknya. Lihat makin kenyataan. Orang tua yang bagus pergaulannya, apalagi ditambah dengan selalu bersedekah dan lain sebagainya, maka yang dapatkan itu tentu anak-anak yang ditinggalkannya. Yakin tidak dengan apa yang saya sampaikan? Yakin tidak? Yakin makin saja, karena Allah yang jamin bahwa dengan bersilaturahim rezekimu pasti akan diluaskan. Makna diluaskan rezeki itu adalah min haitsu la yahtasib. Rezeki itu akan datang dari mana saja yang tidak pernah kita sangka datangnya. Lihat maki. Kalau bagus silaturahim tak dan bagus ucapan-ucapan tak, tetangga memasak datang lagi, assalamualaikum tetangga. Tidak bisa aku rasa bernapas di sebelah tetangga, harum sekali masakan tak tetangga. Boleh dong saya coba sedikit. Tetangga tak yang didatangi begitu pasti akan bilang, tenang maki tetangga, ambil dong maki sedikit. Besok datang lagi pada saat jam memasak, assalamualaikum tetangga. Itu anakku tetangga 3 orang nih, 3 orang ya anakku. Bilang semua mama, di mana ki ambil makanan enak sekali. Langsung bilang lagi tuh tetangga tak, ya tambah-tambah lagi paling kalau perlu besok jam maki memasak saya pemasakan ki. Lihat maki kalau bagus silaturahim tak. Bagus silaturahim, bagus juga mulut tak, maka rezeki melimpah. Tapi kalau bagus silaturahim tapi tidak bagus mulut tak, contoh datang maki di tetangga, dia ambil kue, nah sekalinya pulang dicerita kue na orang. Basi. Apa basi? Itu kue na sebelahnya. Namakan tonji baru nambah basi. Maka silaturahim itu mesti juga diikuti dengan bahasa mulut yang indah didengar telinganya orang. Betul tidak? Sesatoni paring na cerita toma ki mundri. Itu dibilang capek deh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nasihat terakhir bagi kita semua yang ada di tempat ini. Makna diluaskan rezeki sudah. Makna dipanjangkan umurnya tiada lain di antara bukan karena silaturahim itulah, maka esok hari boleh jadi kita sudah meninggal, tapi orang akan cerita terus silaturahim, kebaikan yang kita lakukan. Betul tidak? Orang akan bilang, oh anaknya ini, oh mamanya dulu baik sekali, oh baik sekali ini. Tidak pernah kulupa ini kebaikannya orang tuanya karena silaturahim yang pernah dilakukan. Tapi coba tidak ada silaturahim tak. Meninggal ki, siapa anak itu? Anaknya ya di mana tinggal? Di sini tonji beden di kompleks. Yang mana rumah anak? Nak bilang orang di situ. Masa puluhan tahun kita tinggal di kompleks tidak baku kenal? Karena tidak ada silaturahim. Maka majelis taklim ini hadir dibentuk di bawah naungan kelompok ataukah BKMT, maka seharusnya kita menjadikan wadah untuk bersilaturahim, wadah untuk menimba ilmu, dan juga jangan lupa wadah untuk saling menasehati, bukan menjadi wadah untuk saling kajago-jagoan yang hari ini saya datang tidak mau dikalah guys. Ibu-ibu pakai baju baru, saya juga pakai baju baru. Udah. Karena saya tahu buah dari silaturahim ini. Pulang sebentar sehingga lagi beli baju baru. Kenapa bisa demikian? Enak mantong itu hidup kalau banyak silaturahim. Insya Allah.
akhirnya kita tutup pengajiannya. Mau dimudahkan rezeki, kuncinya silaturahim. Mau selalu dicerita mata penuh dengan kebaikan, intinya silaturahim. Ustaz, saya tidak mau bersilaturahim. Saya tidak mau ini dan sebagainya. Baik, silakan hidup seperti batu. Begitu meninggal, orang tidak akan pernah juga peduli denganmu. Baik, silakan hidup seperti batu. Begitu engkau punya acara, orang juga tidak tertarik untuk mendatangimu. Kenapa? Karena tidak ada rasa silaturahim antara kita semua. Nauzubillah min salim. Itulah kenapa Allah mencintai hambanya, rajin salat dan rajin bersilaturahim. Inilah makna yang mesti kita pegang kuat. Perbaiki diri tak di hadapan Allah, dan jangan lupa juga perbaiki silaturahim tak kepada sesama manusia, khususnya kepada keluarga terdekat. Banyak orang dengan ciri zaman now, istilahnya anak muda, dengan ciri lebih banyak teman di luar tapi nak lupa berteman dengan keluarganya sendiri. Ingat itu Budi, silakan memperluas pertemanan, tapi silaturahim kita dengan keluarga terdekat itu jangan pernah diabaikan. Karena orang luar kalau meninggal dia hanya datang melihat jenazah, setelah itu mereka sudah tidak datang lagi. Tapi silaturahim dengan keluarga dekat, kalau sudah meninggal, maka ada yang perhatikan keluarga yang ditinggalkan. Betul tidak? Itulah biasa ada orang bilang meleperuk memang. Nak tahu saliweng dalam artian begini, orang luar biar bagaimana baiknya, orang dalam biar bagaimana buruknya, tetap mesti dijaga dan dipegang orang di dalam. Karena yang namanya silaturahim dengan keluarga itu tidak akan pernah terputus, karena kita ada hubungan yang emosional yang mengikat antara kita dengan satu sama lain, sehingga dek nailok si tai tahu. Insyaallah. Tapi kalau orang luar, kita memperbaiki silaturahim saja dengan orang luar, lupa dengan keluarga kita. Di saat kita punya masalah, orang luar tidak akan lihat tapi orang dalam yang peduli dengan kita. Betul atau tidak? Itu biasa dilupa itu Ibu. Ibu-ibu banyak sekali temannya di luar tapi tidak berteman dengan saudara suaminya. Contoh. Ibu-ibu banyak teman di luar tapi sepupu tak berteman. Contoh. Makanya inilah yang bisa disampaikan supaya kita semakin lebih baik di masa akan datang. Insya Allah. Semoga apa yang disampaikan ada berkah, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan memperkuat hubungan sesama, ukhuwah di antara kita. Insya Allah. Sebagai pengantar cukup sekian. Seandainya ada pertanyaan, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita kan ini berada di apalagi silaturahim. Sedangkan kan ada ayat yang mengatakan tundukkanlah pandanganmu. Ini yang mau saya tanyakan, apakah kita bertemu dengan seseorang, apakah itu laki-laki atau bagaimana, kita menundukkan pandangan, dia tersenyum, kita tidak tersenyum, apakah kita ini berdosa atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, sudah. Ibu-ibu ini penting juga. Wala tusai hatta kalinna salat rasul Nabi. Sebenarnya ayat itu begini. Jangan engkau tundukkan, palingkan wajahmu dari sesamamu karena engkau menganggap dirimu lebih baik. Maksudnya itu begini. Mungkin kita ogah melihat orang lain karena kita merasa, wah, saya ini yang paling cantik, yang paling hebat. Itu maknanya itu. Atas kesempatan itu tadi sudah diuraikan begitu banyak manfaat daripada menjalin silaturahim. Antara lain yang saya petik tadi bisa memperpanjang umur, Ustaz. Di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah dari surah Al-Araf, ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bikulli ummatin ajal, Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila umatku telah sampai ajalnya, maka sedikit pun tidak bisa diperpanjang, sedetik pun tidak bisa maju dan mundur.
Bila dikaitkan tadi dengan kejadian tadi, Ustaz, menjalin silaturahmi bisa memperpanjang umur. Gimana, Ustaz? Yang satunya menjelaskan bisa berpanjang, sedangkan ayat tadi mengatakan bisa lagi tunda-tunda. Jadi memang untuk ajal tidak bisa ditunda. Dimundurkan 1 detik, dimajukan juga 1 detik, tidak akan pernah bisa. Umur bisa diperpanjang. Dan hakikat dari umur itu sebenarnya bukan hanya pada batasan hidup. Ada orang meninggal umurnya masih panjang sampai sekarang. Dalam artian kebaikannya selalu dicari. Haji Buhari sudah meninggal, tapi selalu disebut-sebut namanya karena banyak masjid yang pernah ia bangun. Betul tidak? Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.